Akhir-akhir ini pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa ya hidup rasanya berubah begitu cepat? Kayak lo baru kemarin nih ngerasa jadi anak kecil, tapi sekarang tiba-tiba lo udah di posisi di mana dunia seakan memaksa lo buat ngerti semuanya. Padahal nggak ada yang bener-bener ngajarin. Dan jujur, kalau lo sampai ngeklik video ini, itu bukan karena lo iseng. Ada bagian dalam diri lo yang bilang kalau lo itu butuh denger ini. Butuh sesuatu yang mungkin gak pernah dikasih tahu sama siapapun. Dan coba deh lo perhatiin, tahu-tahu umur lo udah 17, 18, atau mungkin 20 ke atas. Umur yang jadi batas tipis antara masih dianggap anak-anak dan mulai harus ngerti cara kerja hidup. Di fase ini, pelan-pelan lo mulai sadar hal-hal penting yang selama ini luput. Hal-hal yang sekolah, bahkan keluarga lo sendiri, kadang gak sempet atau nggak kepikiran buat jelasin. Lo mulai nyadar bahwa setiap pilihan kecil yang lo ambil hari ini, sekecil milih buat rebahan, atau mulai gerak, milih nongkrong sembarangan, atau bangun lingkungan yang sehat, milih ngejalanin kebiasaan buruk, atau mulai disiplin, semua itu bakal nge-shape hidup lo 5-10 tahun ke depan. Dan yang paling menakutkan adalah, banyak Gen Z nggak sadar kalau mereka lagi ada di fase paling menentukan dalam hidup mereka. Fase yang kalau dilalui tanpa sadar, konsekuensinya panjang. Makanya jangan skip video ini karena apa yang bakal gue bahas nih mungkin aja jadi hal yang bakal ngubah arah hidup lo setelah ini. Dan kalau lo ngerasa konten kayak gini penting, subscribe dulu biar lo gak ketinggalan hal penting lain yang harus Gen Z tahu. Lo tahu nggak apa yang sebenarnya bikin Gen Z paling bahaya hari ini? Bukan ekonomi yang makin berat, bukan teknologi yang makin canggih, dan bahkan bukan persaingan yang makin gila. Yang paling bahaya justru hal yang paling sering lo anggap sepele, yaitu distraksi. Generasi kita tumbuh di dunia yang setiap detiknya ngasih dopamin tanpa henti. Cuma scroll 5 detik, lo bisa langsung ngerasa seneng. Dapat like 2 detik, lo udah ngerasa puas. Ada notification sosmed yang masuk, mood lo tuh langsung naik seketika. Hidup jadi kayak permainan cepat yang serba instan, dan semua itu bikin lo ngerasa sibuk. Padahal lo gak kemana-mana. Yang lebih serem, dari semua kenyamanan instan itu, ada efek samping yang hampir semua orang gak sadar. Yaitu pelan-pelan, lo kehilangan kemampuan buat fokus. Dan begitu fokus lo hilang, masa depan lo ikut hilang sedikit demi sedikit, tanpa lo sadar kapan tepatnya itu mulai terjadi. Karena di usia 17 tahun, sampai 25 tahun tuh, fokus itu bukan cuma kemampuan, itu mata uang paling mahal yang lo punya. Lo bisa miskin duit, tapi kalau lo masih punya fokus, lo bisa bangkit. Tapi kalau fokus lo hilang, dunia luar yang bakal ngatur hidup lo, bukan diri lo sendiri. Makanya, gue minta lo buat tetap stay di video ini, karena gue bakal kasih lo 3 hal penting, yang kalau lo ngerti dari sekarang, lo bisa selamat dari 90% kesalahan yang bikin orang nyesel berat, ketika mereka mulai masuk umur 30 tahunan. Ini tuh hal yang jarang banget diceritain sama orang dewasa, padahal pengaruhnya gede banget. Hidup lo itu sebenarnya bukan ditentuin sama niat, motivasi, atau kata-kata kayak gue tuh bakal sukses yang lo ucapin tiap awal tahun. Hidup lo lebih banyak dibentuk sama lingkungan lo. Lo boleh punya mimpi setinggi langit, visi yang keren, atau rencana masa depan yang udah lo susun rapi. Tapi kalau lingkungan lo toksik, suka ngejudge, suka ngegosip hobi ngeluh, gak punya arah, dan gak pernah ngedorong lo buat jadi lebih baik, maka pelan-pelan tanpa lo sadar lo bakal jadi kayak mereka. Karena mental manusia itu punya sifat dasar. Kita meniru apa yang sering kita lihat, dengar, dan rasakan. Kalau tiap hari yang masuk ke kepala lo adalah omongan seperti, ngapain sih belajar, atau hidup tuh gini aja udah cukup kok, santai aja deh, yang penting enjoy, maka cepat atau lambat lo bakal mulai percaya itu. Dan yang paling bahaya adalah ketika lo mulai nganggep kalimat-kalimat itu sebagai hal yang normal, padahal itu justru ngerem masa depan lo. Padahal di umur 17 ke atas, itu fase emas buat nyari skill yang bisa ngubah masa depan lo, buat bangun habit yang bakal jadi pondasi hidup lo, buat rapihin mindset biar lo gak gampang goyah, dan buat nentuin circle yang bikin lo naik, bukan circle yang bikin lo stuck atau bahkan jatuh. Jadi kalau lo denger bagian ini dan ngerasa relate banget, jangan keluar dulu dari video ini, karena poin setelah ini jauh lebih bahaya dan bisa jadi alasan kenapa hidup banyak orang mandek di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Sebagian besar Gen Z hari ini hidup dalam mode otomatis, kayak hidup yang jalan sendiri tanpa pernah benar-benar disetir sama diri lo. Pagi bangun, langsung scroll, makan sambil scroll, istirahat dikit, scroll lagi,
malah main HP, terus tidur. Hidup jadi kayak robot yang dikasih skrip sama dunia digital, dan lo cuma ngikutin tanpa sadar. Coba deh lo tanya diri lo sekarang, kayak, hari ini gue ngapain ya? Yang bener-bener bikin masa depan gue lebih baik. Kalau lo butuh waktu lama buat jawab, atau bahkan gak bisa jawab sama sekali, tenang, itu bukan salah lo. Lo nggak sendirian. Faktanya, 95% orang seumuran lo juga hidup dengan cara yang sama. Dan itu bukan karena mereka bodoh atau malas, tapi karena nggak ada yang ngajarin kita cara hidup yang benar. Sekolah ngajarin kita rumus, teori, hafalan, tapi nggak ada yang ngajarin hal-hal paling penting dalam hidup. Seperti cara bikin keputusan besar, cara ngatur waktu biar nggak keburu umur, cara ngatur stres biar nggak mudah hancur, cara milih teman yang benar, cara nentuin arah masa depan, atau bahkan cara menemukan diri sendiri. Padahal umur 17-25 itu bukan waktunya nyari kesempurnaan, tapi waktu buat ngebangun pondasi-pondasi yang kalau lo bangun dari sekarang, hidup lo 10 tahun ke depan bakal jauh lebih gampang daripada generasi sebelum lo. Begitu lo masuk umur 17-25, mau lo siap atau enggak, lo akan masuk ke dunia nyata, yaitu dunia yang gak peduli lo capek, insecure, atau masih nyari jati diri. Dan dunia nyata itu punya aturan yang keras banget. Yang bertahan bukan orang yang paling pinter, bukan yang ranking terus, bukan yang selalu dipuji, tapi mereka yang paling siap ngadepin kenyataan. Di umur 20 tahunan, lo bakal mulai lihat sesuatu yang sebelumnya nggak pernah lo perhatiin. Tiba-tiba ada teman lo yang udah dapat kerja bagus, kelihatan punya arah, ada juga yang masih stuck, bingung mau mulai dari mana. Ada temen yang udah punya bisnis kecil-kecilan, sambil belajar pelan-pelan. Ada yang tiap hari masih ngerasa tersesat, nggak tahu apa yang mereka mau. Ada yang udah punya skill dan bisa jual kemampuan mereka. Tapi ada juga yang cuma berharap keberuntungan datang tanpa pernah gerak. Dan di tengah semua itu, lo bakal mulai nanya ke diri lo sendiri, gue mau ada di sisi yang mana? Ini bukan tentang siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih berduit, atau siapa yang bisa pamer pencapaian lebih dulu. Ini tentang siapa yang punya arah, siapa yang punya kendali atas hidupnya sendiri. Karena Gen Z yang benar-benar sukses itu bukan yang paling kaya, tapi mereka yang paling sadar bahwa apapun yang mereka lakukan hari ini, sekecil apapun, akan menentukan hidup mereka. Ada 3 hal penting yang jadi pondasi utama buat lo bisa survive sebagai Gen Z di zaman yang serba cepat, serba kompetitif, dan serba penuh distraksi. Yang pertama adalah milih circle yang bikin lo naik, bukan circle yang cuma narik, tapi lo turun. Karena kalau obrolan teman-teman lo tiap hari cuma soal drama dan gosip, tanpa sadar, lo bakal jadi karakter sampingan di hidup lo sendiri. Yang kedua adalah mulai bangun skill. Skill apapun yang bisa nambah nilai lo sebagai manusia. Mau itu editing, desain, jualan, public speaking, nulis, programming, leadership, atau keterampilan kecil yang bisa jadi bekal di masa depan. Skill itu ibarat blueprint hidup lo. Pondasi yang bikin lo beda, bikin lo dihargai, dan bikin lo punya arah ketika orang lain masih bingung. Dan yang ketiga, yang sering diremehkan, adalah melatih fokus dan disiplin. Lo nggak harus jadi jenius, nggak harus paling pinter, tapi kalau lo disiplin dan bisa fokus, meskipun dunia narik perhatian lo kemana-mana, lo bakal ngalahin 90% orang yang hidupnya cuma bereaksi, bukan bertindak. Dan kalau lo udah sampai di bagian video ini tanpa skip, itu artinya lo bukan orang biasa. Lo tipe orang yang serius mau berkembang, yang sadar bahwa masa depan itu dibangun dari kesadaran kecil hari ini. Lo beda dari kebanyakan Gen Z. Lo punya potensi buat nembus batas yang bahkan mungkin belum lo bayangin. Sekarang lo udah denger hal-hal yang seharusnya dikasih tahu dari dulu, hal-hal yang mungkin gak pernah lo dapet dari sekolah atau orang-orang sekitar lo. Dan kalau dari awal sampai akhir lo masih stay di video ini, itu bukti paling jelas bahwa lo bukan tipe Gen Z yang pasrah ikut arus. Lo lagi nyari arah, lo lagi nyari pegangan, dan lo tahu kalau hidup lo bisa jauh lebih besar dari apa yang lo lihat sekarang. Ingat satu hal, hidup lo bukan ditentukan sama umur, sama keberuntungan, atau sama apa kata orang. Hidup lo ditentukan sama apa yang lo pilih buat lo lakuin setiap hari. Lo bisa mulai perlahan, mulai kecil, mulai dari hal yang kelihatan sepele, tapi kalau lu mulai hari ini, lu bakal ngelihat hasil yang bahkan lu sendiri nggak nyangka. Kalau lu ngerasa video ini membuka pikiran lo, bantu channel ini berkembang, biar makin banyak anak muda yang kebantu dengan konten kayak gini. Klik like, klik subscribe, dan jangan lupa aktifin notifikasi
biar lo nggak ketinggalan konten penting berikutnya. Karena perjalanan lo baru mulai, dan gue bakal temenin lo di setiap langkahnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep growing, keep improving, dan selalu ingat, masa depan lo dimulai dari keputusan lo hari ini.